Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfin Khairuddin dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim. Sini saya akan mengulas mengenai apa sih sejatinya HAM dan bagaimana kita itu sebagai manusia memanusiakan manusia melalui HAM. Yang pertama, kita itu sebelum mengulas tentang materi HAM, kita itu harus perlu tahu apa sih hak asasi manusia dan apa sih manusia. Seringkali kita bicara panjang lebar mengenai HAM, kita panjang lebar bicara tentang HAM, kita itu lupa apa sih sejatinya manusia itu. Bicara tentang HAM, kita harus tahu manusia kalau pengetahuan saya melalui para guru-guru ngaji saya, manusia itu adalah yang pada hari ini lebih baik pada hari besok, yang pada besok lebih baik pada hari kemarin. Seperti itu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlahir di bumi yang memiliki kesempurnaan. Namun tidak semua manusia itu dikatakan sempurna, karena kesempurnaan pada manusia itu terletak pada akal dan hatinya. Nah, oleh karena itu akal dan hati ini harus selaras agar bisa berjalan dan hidup di bumi ini dengan penuh hikmat. Seringkali orang bicara tentang HAM, orang bisa mengimplementasikan sebuah adanya HAM, tapi lupa bahwasanya hati nurani dan akalnya itu bijak. Ya mohon maaf, kata-kata saya ini agak kasar. Bukan begitu. Sekarang ini kita lihat saja, orang mengatasnamakan HAM tapi lupa bahwasanya akal dan hatinya itu tidak selaras. Boleh jadi sekarang ini banyak sekali guru-guru yang ketika akan menjewel muridnya itu berpikir 2 kali lipat tentang HAM. Dulu ketika saya menginjak SD sekolah dasar, kemudian saya disekolahkan di Oke, langsung orang tua itu menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Entah itu nanti sama gurunya digendang bagaimanapun caranya, yaitu hak guru. Nah, di sini apa yang dikatakan? Guru itu ada sebagai pedoman, sebagai acuan. Ngaso sungguh itu, ngajo man ngaso. Tuturi handayan seperti itu. Nah, kalau sekarang itu dikit-dikit HAM, maka yang terjadi apa? Kita mendidik orang salah menjadi benar. Karena mengenai konsep HAM. Konsep HAM tersebut muncul karena pengakuan dari diri manusia itu sendiri bahwasanya setiap manusia itu adalah ciptaan dari Sang Khalid, ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian mereka hidup di dunia ini atas persamaan derajat. Karena kenapa? Sang pencipta hanya Sang Khalid. Otomatis mereka akan berpikir di benaknya bahwasanya kita itu mempunyai hak yang sama. Kemudian mengenai konsep hak asasi manusia itu juga kemudian memunculkan suatu ciri-ciri HAM, di mana HAM itu harus bersifat universal, harus ada persamaan antara ras, suku, dan agama. Kita itu sama, kita berhak, kita memeluk agama apa saja kita berhak, karena itu adalah hak dari jati diri manusia itu sendiri. Setiap suku dan ras setiap manusia itu berbeda. Kita berhak di muka hukum itu sama. Namun kenyataannya sekarang adalah tidak mudah kita itu mengaplikasikan hak asasi persamaan derajat ini ke dalam hukum, di dalam dunia kenyataan. Seringkali hak asasi manusia di dalam hukum itu disalahgunakan. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bicara tentang kita tidak luput bahwasanya kita itu adalah pernah dibicarakan dalam kitab suci. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di dalam situ tertera bahwasanya ada konsep illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Apakah beribadah itu senantiasa menyembah kepada Allah semata? Kita bicara ibadah itu bicara tentang ibadah secara gamblang, secara umum, secara kompleks, secara universal. Ibadah itu tidak hanya kita bicara tentang bagaimana kita itu mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai Sang Khalid. Kita berlaku baik sesama manusia, kita memanusiakan manusia, kemudian kita menjaga hak-hak setiap manusia itu dengan baik, itu termasuk ibadah.
Jadi kita kembalikan bahwasanya hak asasi manusia itu bisa berjalan atau tidak tergantung siapa. Nah, objeknya siapa? Otomatis objeknya yaitu manusia. Di dalam pengaturan ibadah, tentunya manusia itu sudah tahu bagaimana tabiat budi pekerti di dalam kita beribadah, karena sudah tertera tadi bahwasanya hak itu bersifat manusia universal. Kita berhak menganut agama apa, otomatis di agama tersebut sudah diajarkan bagaimana kita itu beribadah dengan baik. Dan kembali lagi sudah saya katakan tadi, ibadah itu tidak hanya kita itu bicara tentang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Tapi bagaimana kita itu hidup di dunia ini dengan benar, itu termasuk ibadah. Gus Dur pernah mengatakan bahwasanya ada yang lebih penting dari sebuah sistem perpolitikan, ada yang lebih penting daripada politik di dunia ini, ada yang lebih penting daripada kekuasaan, yaitu manusia itu sendiri. Untuk itu perlu saya sampaikan bahwasanya sebelum kita belajar banyak lebar, kita belajar panjang lebar, perlu kita adanya mengulas eksistensi manusia itu sendiri. Apa dulu sejatinya manusia itu sendiri? Apa itu sejatinya manusia terhadap HAM? Gitu. Karena HAM adalah hak asasi manusia yang melekat sejak lahir, hak fitrah manusia yang ditetapkan oleh Tuhannya atau Sang Khalik. Seseorang bisa melanggar hak asasi terhadap sesamanya, tapi seseorang tidak bisa menghapus hak-hak dari manusia itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang perlu saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, agar bisa kita memahami makna mana yang tersirat dalam hak asasi manusia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.